Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait Full Raw manga Jujutsu Kaisen chapter 240, yang mana di sini akan diperlihatkan pertarungan antara Kenjaku versus Takaba. Jadi akan seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan berkumpulnya para penyihir Jujutsu untuk merencanakan sesuatu, yang mana hal itu mereka ingin memilih seseorang untuk mengejutkan Kenjaku. Di sini Kusakabe mengatakan, "Aku rasa Zenin adalah pilihan terbaik kita kalau kita ingin mengirim seseorang untuk mengejutkan Kenjaku. Tapi membagi tim kita sebelum menghadapi Sukuna itu tak masuk akal. Dan kita juga tidak bisa mengirim orang yang tidak kompeten ke sana. Bahkan kami para tingkat pertama saja belum cukup untuk itu." Mendengar hal tersebut, Mei mengatakan, "Ketidakbecusanmu itu bukan urusanku. Hoi, aku juga bisa tersinggung tahu. Khususnya setelah dulu dia sudah pernah kabur." Mendengar hal tersebut, Angel pun langsung kepikiran seseorang dan dia mengatakan, "Oh, aku sarankan mengirim Takaba Fumihiko." Mendengar hal tersebut, orang-orang pun mengatakan, "Orang itu, kita bahkan tak paham dia itu berbicara bahasa apa. Yang kuingat darinya adalah soal saat bajunya lepas di depan semua orang." Namun Angel pun menjelaskan lagi, "Pengaruh buruk mungkin akan muncul dari teknik kutukannya. Jadi jangan sebarkan yang akan aku katakan pada siapapun. Bahkan pada Takaba sendiri. Teknik kutukan sebenarnya dia adalah segalanya." Kemudian setelah itu, kita pun kembali lagi ke pertarungan antara Kenjaku dan juga Takaba. Di sini nampak Kenjaku mengeluarkan beberapa kutukan untuk menyerang Takaba, tetapi Takaba menetralkan kutukan tersebut walaupun dia masih merasakan rasa sakit. Dia mengatakan, "Hoi, aku ini Tun, jadi aku ini, aduh sakit sekali." Melihat teknik dari Takaba sendiri, Kenjaku pun mengatakan dalam hatinya, "Dia membatalkan teknik kutukanku. Walau itu juga bukan buatanku sendiri sih." Mendengar hal tersebut, Takaba mengatakan, "Hei, dengar oi, biksu, kau nggak bakal bisa menang melawan aku. Hehe." Kemudian di sini, Kenjaku pun berkata lagi, "Mungkin teknik kutukan playernya adalah ciptaan sebuah fenomena. Itu adalah perwujudan dari imajinasinya. Kalau aku tak hati-hati, maka akan terjadi hal buruk. Aku punya pengalaman ribuan tahun dalam Jujitsu, tapi semuanya tak mempan. Tak kusangka ada player semacam ini, tetapi walau apapun teknik kutukannya, pasti selalu ada celahnya." Kemudian Kenjaku pun bertanya, "Siapa kau ini?" Lalu Takaba mengatakan, "Namaku Takaba Fumihiko dari Nabe-Nabe. Bukannya mau pamer, tapi P1 tahun lalu aku masuk sampai babak pertama loh." Mendengar hal tersebut, Kenjaku pun mengatakan, "Bukannya P1 itu program TV yang lucu, malah karena pemainnya yang payah-payah ya." Kenjaku pun melanjutkan lagi, "Dan aku seharusnya menjawab bahwa orang biasa pun bisa lolos di ronde pertama. Jadi kau dari Nabe-Nabe ya?" Mendengar itu, Takaba menjawab, "Orang sering bilang begitu, sebenarnya ada komedian yang sangat kukagumi dari era Talking Dogs." Mendengar hal tersebut, nampaknya pembicaraan sudah mulai tidak nyambung. Di sini Kenjaku pun langsung mengatakan, "Tunggu, kata ini, itu bukan sebuah kata, benar kan? Orang ini ternyata paham yang kubicarakan ya." Di sini Takaba pun mendengar dalam hatinya, "Oh, dia sangat suka dengan komedi ya. Kalau begitu, lihat ini." Takaba pun di sini langsung memberikan pertanyaan kepada Kenjaku dengan mengatakan, "Hei, kenapa kau terus melakukan hal macam ini? Apa maksudmu macam ini? Membuat orang saling membunuh dan menggabungkan mereka? Kau kelihatan mau melakukan hal lain, semacam melahirkan sebuah monster." Mendengar itu Kenjaku menjawab, "Karena itu kelihatannya menarik, ini kedua kalinya aku berbincang hari ini." Setelah itu Takaba pun berkata lagi, "Jadi bagaimana kalau ada yang lebih menarik? Kau tak akan melakukan kekerasan lagi, ya kan?" Mendengar itu, Kenjaku menjawab, "Baiklah kalau begitu." Namun di sini Takaba mengatakan, sudah terbaca dari wajahmu itu." Nampaknya di sini Kenjaku mulai merasa kesal karena perbincangannya sangat tidak nyambung sekali kepada Kenjaku. Di sini Takaba pun berkata lagi, "Ya, aku rasa tak masalah. Aku akan tunjukkan lelucon andalanku pada orang sepertimu. Yaitu, kita kayaknya sama-sama connect ya."
Mendengar itu, bukannya Kenjaku tertawa, malah Kenjaku merasa ilfil karena leluconnya sungguhlah sangat garing. Kenjaku pun mengatakan, menurutku, lelucon macam itu cuma bakal muncul kalau kau otomatis terhubung dengan sinyal buruk dan lemah yang biasanya kau temukan di kafe kopi. Mendengar itu, Takaba mengatakan, wow, kau benar-benar bisa paham ya. Kenjaku pun langsung berkata, bukan, aku memang paham karena aku ini pro. Mendengar itu, Takaba pun langsung bertanya-tanya, pro apaan? Di sini Kenjaku menjelaskan, tapi bagi yang nonton anime atau movie-nya, kurasa ini nggak akan bisa diterjemahkan dengan baik sih. Misalnya, Harani Shishan punya lelucon kalau kau ambil tulang punggungnya, kau nggak bisa berdiri, ya kan? Ambil tulang punggung dan kau tak bisa berdiri adalah punchline tunggal dan singkat. Kita saling connect, punyamu itu tak punya setup seperti ambil tulang punggungnya. Kalau itu cuma aku tak bisa berdiri, maka maksud sebenarnya tak tersampaikan, iya kan? Mendengar itu nampaknya Takaba mulai pusing seperti sedang diajari oleh seorang yang pro. Takaba pun mulai mengatakan, dia benar. Aku dibenarkan secara logis oleh orang yang paham itu sakit ternyata ya. Di sini kita pun melihat bahwa bayangan dari Takaba sendiri dia sedang diajari oleh Kenjaku. Kenjaku pun mengatakan, kau ini sangat sombong ya. Bahkan walau aku main lelucon bersamamu, itu sama sekali tidak asik. Sadari dulu siapa penontonmu baru buat lelucon. Paham kau? Dan pada saat itu juga tiba-tiba saja di sini Kenjaku langsung menyerang Takaba menggunakan sikutnya sambil mengatakan, oh, kerja bagus hari ini. Takaba pun di sini langsung terlempar dengan sangat jauh. Kenjaku mengatakan, oh iya, kali ini aku mendapat feedback yang bagus. Syarat mengaktifkan teknik kutukan adalah kepercayaan diri dan tekad penyihir itu sendiri. Pada saat terlempar, Takaba ternyata masih bisa bertahan. Takaba mengatakan, diam kau cuma amatir yang pura-pura ahli. Kau tak pernah sekalipun naik panggung. Kalau orang lain menganggapnya lucu kecuali dirimu, maka itu tak masalah. Mendengar hal tersebut, Kenjaku mengatakan, nah, kau sendiri paham. Kau sendiri yang bilang, ya kan? Mendengar hal tersebut, ternyata Takaba tidak sadar bahwa dia sedang membicarakan dirinya sendiri yang komedinya sangat garing. Takaba pun mulai sedikit marah. Di sini Takaba mengatakan, hei, kau, ayo kita adu buat wajah lucu. Kalau kau tertawa, kau akan kalah. Baiklah, ucap Kenjaku. Kemudian di sini, dua orang sedang melakukan hal konyol, yaitu membuat wajah lucu. Takaba dengan muka nyelenehnya, dan Kenjaku pun dengan mengeluarkan otaknya sambil berekspresi lucu. Dan ternyata hasilnya adalah Takaba tidak bisa menahan tawa, dan dia pun tertawa. Kenjaku pun mengatakan, tengok kanan, sambil dia menghajar Takaba. Takaba pun langsung mental kembali dan langsung tersungkur ke bawah. Takaba berkata, apa-apaan ini? Aku kan bilang kalau itu adu wajah lucu. Apa-apaan itu? Bukan malah aku yang dihajar. Setelah itu Takaba pun berkata dalam hatinya, apa orang amatir ini lebih lucu dariku ya? Kalau diingat lagi, fakta, seorang cowok ganteng dengan wajah halus memakai baju biksu curian itu memang agak lucu. Dan juga, apa pula jahitan di dahinya itu? Kalau ada banyak hal lain yang terus bertambah, itu masih membuatku ingin ketawa. Kemudian Takaba berkata lagi, ada dua macam komedian yang selalu dicari-cari. Orang yang memang lucu dan orang yang merasa dirinya lucu. Namun pada saat Takaba bangun, di sini Takaba sepertinya melihat seorang mayat, yang mana mayat tersebut adalah mayat seseorang yang telah dibunuh oleh Kenjaku. Takaba pun di sini mulai merasa kaget dan syok setelah melihat mayat tersebut. Kenjaku pun yang datang mulai mengatakan, hei, kau kenapa? Ayolah tertawa, kau ini komedian bukan? Melihat itu, Takaba langsung menengok kepada Kenjaku dan hanya diam saja. Takaba berkata dalam hatinya, membuat lelucon denganmu itu sama sekali tak asik. Kalau kita tak tertawa, apalagi para penontonnya. Kenjaku pun menjawab, memang sebenarnya kenapa aku jadi komedian Dia merusak suasananya kali ini. Apa yang akan kau lakukan, Tuan Komedian? Dan panel pun selesai. Nah, itulah deh minasan terkait pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter ke-240. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!